Gimana kabarnya Nur? Sehat? Cuaca minggu ini tidak bisa diprediksi lagi. Semoga kalian sehat selalu. Dan mohon maaf kalau saya membawakannya sedikit bindel karena saya sedang flu. Daripada lama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Squid Game telah kembali, tapi kali ini tidak ada lagi ruang untuk nafas. Setelah pemberontakan gagal di musim sebelumnya, banyak pemain tewas. Dan di episode pertama, musim ketiga ini, yang tersisa hanyalah rasa bersalah, kehancuran, dan sebuah permainan baru yang lebih sadis dari apapun sebelumnya. 살려줘. Semua pemberontak di episode sebelumnya ditewaskan. Akan tetapi, ada satu orang yang masih hidup, peserta bernomor 246 bernama Gyeong Seok. Frontman masuk ke ruangan peserta dan membawa sebuah peti yang ternyata itu adalah Gi-hun. 죽은 거야? Di tempat lain, Kapten Park dan polisi mencari anggotanya yang hilang. Ternyata anggota itu hilang karena Kapten Park menusuk dengan obeng dan membuangnya. Gi-hun sadar dari pingsannya dengan tatapan kosong. Dia melihat sekitar kalau pemberontak yang lainnya tidak ada yang hidup dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Karena banyak orang yang tewas di season 2, maka dari itu uang di celengan semakin banyak. Akan tetapi Gi-hun marah kenapa Frontman tidak membunuhnya waktu di season sebelumnya. 일단 항구로 다시 돌아왔습니다. Ya, ternyata Kapten Park yang membantu kepolisian adalah bagian dari panitia Squid Game. 재투표를 시작하겠습니다. Frontman melakukan polling antara melanjutkan permainan atau tidak. Pemungutan suara dimulai, akan tetapi suara lebih memihak untuk melanjutkan game. 투표 결과에 따라 내일 수고하셨습니다. Di tempat lain, kita melihat banyak peti dan mayat yang telah mati akibat dibakar. Peserta nomor 100 yang bernama Jung Dae memprovokasi kalau semua ini adalah strategi Gi-hun untuk sengaja memberontak karena hanya dirinya yang masih hidup. Kelompok Gi-hun pun mulai ragu karena mungkin saja kata-kata Jung Dae itu benar. Di tempat lain, panitia yang bertugas untuk mengambil organ tubuh pemain yang masih hidup. Akan tetapi ada satu wanita yang bernama Noyul yang ditugaskan membantu panitia lain. Akan tetapi dia malah menembaki para panitia hingga 멈춰. 우리 같이 가기로 한 거 아니야? di dalam ruangan panitia memberikan makan dan minum kepada para pemain. Kelompoknya yang percaya kepada Gi-hun pun menyemangatinya. 제가 어떻게든 조금이라도 드셔요. 예? Gi-hun curiga kepada Dae-ho karena dia tidak membawa magazine untuk membantu rekannya. Dan Gi-hun menyangka kalau dia adalah salah satu panitia. Di tempat lain, Jun-ho kedatangan tamu Sesan Choi. Mereka membahas Kapten Park karena malam itu sebelum rekannya hilang, Kapten Park membawa sebuah obeng. 최 이사! 나야 박 선장! Di ruangan, semua orang pada tidur kecuali Gi-hun. Dia terus memperhatikan Dae-ho karena kecurigaannya semakin kuat. Keesokan harinya, game akan dimulai. Cara kerja game keempat yaitu mereka harus mengambil bola secara random antara merah atau biru. Gi-hun mendapatkan bola merah dan Dae-ho mendapatkan bola biru.
tim yang mendapat bola merah diberi pisau dan tim biru diberikan kunci yang berarti tim biru harus menyelamatkan diri dan tim merah akan memburunya. Tim biru hanya mempunyai waktu 30 menit. Di tempat lain, pencarian pulau pun dilanjutkan dan membawa operator drone yang baru karena yang sebelumnya telah dibunuh menggunakan obeng oleh Kapten Park. Junho tidak ikut dan beralasan akan menyelidiki kasus yang lain yang ternyata dia akan mengintai Kapten Park. Di dalam ruangan, peramal Sonhyo mempunyai firasat baik dan berorasi kalau Dewi Kebaikan akan berpihak kepadanya. Karena mereka bisa bertukar tim, ibu dan anak ini berbeda tim. Anaknya Yongsik meminta ibunya Gimja untuk menukar tim karena anaknya tahu kalau sang ibu tidak akan membunuh. Daeho panik karena tidak ada yang mau bertukar tim dengannya dan Gi-hun masih tetap saja mengawasinya. Daeho yang kesal menghampiri Gi-hun dan menanyakan mengapa Gi-hun selalu mengawasinya. Yongsik sudah bertukar tim dengan ibunya, sama seperti Junhee dan Myunggi. Kedua tim memasuki arena karena permainan akan dimulai. 2분 후에 술래가 입장합니다. Dokter telah menyelesaikan tugasnya, akan tetapi Noel membunuh dokter itu. Myungji dan Namgyu bekerja sama untuk game ini. 가짜니 명 남수 남규 남수 Di tempat lain, Cho Hyun, Junhee, dan Gimja bekerja sama untuk saling menjaga di dalam permainan. Gi-hun menelusuri arena untuk mencari Daeho, dan Daeho pun sedang mencari cara agar selamat dari Gi-hun. Terlihat Jungdae sedang kesulitan membuka pintu, karena setiap pintu memiliki lubang yang berbeda. Gi-hun melihat Daeho dari pintu sebelah. Mereka kejar-kejaran seperti anjing dan kucing. Ini semua dilakukan agar hidup mereka selamat. Akhirnya, Myungji dan Namgyu berhasil membunuh satu orang. Di tempat lain, Cho Hyun, Jinhee, dan Gimja harus lari karena dikejar oleh tim merah. Akan tetapi, Cho Hyun yang pemberani berhasil membunuhnya. Daeho yang ketakutan dikejar oleh seseorang yang ternyata bukan Gi-hun. Akan tetapi pria itu terjatuh dan pisaunya diambil oleh Daeho. Yongsik harus berhadapan dengan tim biru. Dia hampir kalah, akan tetapi tim merah yang lain membantunya. Jongdae dan satu rekannya berhasil masuk pintu. Akan tetapi tim merah masuk dan Jongdae menumbalkan temannya. Di tempat lain, Junhee sudah ingin lahiran dan dibantu oleh Gimja. Cho Hyun menjaganya di pintu. Tiba-tiba, Daeho menabrak Sonhyo yang membuat kakinya kesakitan. Ya, Sonhyo salah masuk ruangan dan di saat Gi-hun ingin membunuh Sonhyo, dia menjelaskan kemana kaburnya Daeho. Dan Sonhyo pun selamat. Akhirnya, Cho Hyun menemukan pintu kebebasan. Di saat dia ingin mengajak Junhee dan Gimja, tiba-tiba dia ditusuk oleh Myungji. Dan Myungji melihat Junhee yang baru saja melahirkan. Myungji yang masih bersama Namgyu khawatir bahwa Namgyu akan menghabisi Junhee. Dia pun mengajak Namgyu pergi. Junhee dan Gimja sangat sedih karena Chonhyu yang selama ini membantu mereka sudah tiada. Kemudian Gimja mengambil kunci yang dibawa Cho Hyun untuk pergi ke ruangan tempat pintu keluar itu berada. Mereka berdua pun menemukan pintu keluar itu, akan tetapi Yongsik muncul dari belakang. Ternyata dia belum bisa membunuh sama sekali. Keduanya terlibat baku pukul yang pada akhirnya Daeho berhasil kabur. Yongsik yang terlihat akan menghabisi Junhee karena dia takut tidak bisa menghabisi siapapun yang berarti dia akan tereliminasi.
Young-sik tetap dengan tujuan yaitu untuk menghabisi Junhei karena dia tidak ada pilihan lain. Akan tetapi saat dia akan mengarahkan pisau ke arah Junhei, ibunya terpaksa untuk menusuk Young-sik. Sementara itu, Gi-hun yang telah menghabisi Daeho merasa bahwa semua itu adalah salah dirinya. Gi-hun memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri, akan tetapi diberhentikan oleh pasukan bertopeng. Karena waktunya sudah habis, pasukan bertopeng datang dan langsung menghabisi Young-sik. Dengan permainan mematikan yang telah berlalu, hanya tersisa 25 peserta dari 35 orang. Setiap peserta yang tersisa sekarang berpeluang mendapatkan 1 miliar won lebih. Frontman mengajak para peserta untuk pemungutan suara lagi untuk menentukan apakah game akan dilanjutkan. Gimja memohon kepada peserta lain untuk menghentikan pertumpahan darah, terutama untuk Junhei dan sang bayi. Akan tetapi permohonannya tidak cukup. 18 orang memilih untuk melanjutkan dan 6 memilih untuk tidak melanjutkan. Gimja sepertinya tidak tahan dengan banyaknya tekanan batin yang dia alaminya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Junhei yang melihatnya pun merasa kehilangan akan sosok ibu Gimja. Sementara Gi-hun merasakan tekanan emosional dalam dirinya akan perkataan ibu Gimja sebelumnya. Di luar pulau, detektif Junho semakin dekat dengan kebenaran. Dia melihat pantai yang tampak familiar, mungkin tempat dia tertembak oleh saudaranya. Pada saat yang bersamaan, rekannya Sersan Choi mulai curiga terhadap motif Kapten Park dan membobol rumahnya. Ia menemukan foto-foto mengejutkan yang menghubungkan Kapten Park dengan organisasi tersebut. Foto yang menunjukkan dia bersama dengan sang perekrut dari Squid Game. Tampaknya dia telah membuat kesepakatan dengan seseorang kepala petugas untuk melarikan diri dari pulau bersama panitia bernomor 016 yang merupakan ahli bedah. Namun rencana itu berantakan ketika kepala petugas menyadari bahwa ahli bedah yang asli sudah mati dan kemungkinan sedang menyamar sebagai ahli bedah dengan bantuan Noyul. Ketegangan meningkat ketika game 5 dilanjutkan. Variasi mematikan dari lompat tali, para gamer harus menyeberangi jembatan sempit sambil menghindari tali yang berayun. Semuanya harus diselesaikan dalam waktu 20 menit. Akan tetapi, Junhei dan bayinya juga termasuk dalam barisan. Pemain harus berhasil melewati jembatan sambil melompat tali yang berayun. Tali pemutar sudah ditekan dan mulai berayun diperkirakan akan semakin kencang. Gi-hun menaruh bayi Junhei di bangku. Namun penjaga melarangnya, mengatakan semua yang ada di sini adalah permainan, termasuk bayi itu. Pemain nomor 124, Namgyo, mulai merangkak perlahan melewati jembatan dan melompati tali. Karena dia tidak fokus, akhirnya dia harus tewas. Gi-hun melangkah menggendong anak Junhei dengan hati-hati. Semangatnya yang luar biasa dan ketenangannya membuat Gi-hun berhasil lolos. Rencananya Gi-hun akan kembali ke awal untuk menggendong Junhei yang kakinya terkilir. Pemain 96 telah sampai setelah Gi-hun. Ia licik mendorong pemain lain yang sudah sampai di garis finish. Ayunan tali semakin kencang mempersulit permainan. Gi-hun masih harus kembali menjemput Junhei. Myung-gi mengajak Junhei berjalan bersama. Namun Junhei masih marah dan tidak percaya padanya karena ia telah menusuk Cho-hyun. Semua kini di garis finish kecuali Junhei, sisa hanya waktu 1 menit. Junhei yang tahu dia tidak akan lolos, dia memutuskan untuk bundir dengan melompat ke bawah. Karena Junhei tereliminasi, tamu VIP meminta agar sang bayi juga dieliminasi. Frontman membuat ide cemerlang.
Bayi itu akan bermain sebagai peserta 222 karena 16 pemain tereliminasi. Hanya 9 orang dengan hadiah 4,9 miliar lebih per kepala. Pemain lain tidak setuju, bayi 222 masih terlibat karena hadiah akan terbagi. Selain Gi-hun, Myung-gi, dan anaknya berniat mengeliminasi bayi Junhee. Kembali kepada Sersan Choi yang kini ditangkap polisi karena masuk rumah orang tanpa izin. Meskipun ia menerangkan kejahatan Kapten Park, polisi mengabaikannya. Polisi yang kesulitan menangkap Kapten Park karena hanya kasus narkoba 10 tahun yang lalu. Salah satu polisi menelpon Kapten Park. Dia memberitahu ada yang membobol rumahnya dan mencoba mencuri uang serta pakaian yang dikubur di belakang rumahnya. Sersan Choi yang mendengar itu marah, merebut ponsel polisi untuk menghubungi Junho. Kapten Park bersiap menembaki semua orang di kapal. Untungnya Sersan Choi berhasil menelpon Junho dan memberitahu bahwa Kapten Park adalah anggota Squid Game. Dengan senjatanya, Kapten Park menewaskan orang di kapal kecuali Junho. Dengan senapan ikan, Junho menembak Kapten Park dari belakang hingga tumbang. Kapten Park tewas tanpa memberikan informasi. Seperti game terakhir sebelumnya, para pemain dijamu dengan makanan mewah dan pakaian rapi. Sang bayi pun mendapat susu. Permainan terakhir adalah mereka bebas mengeliminasi 3 pemain atau lebih. Gi-hun memilih berhenti, 6 pemain lanjut dan 2 menolak. Junho menolong kapten yang terluka dan mencari pulau Squid Game itu. No-yul dan Gyeong-sok berhasil kabur dengan perahu. Namun penjaga mengancam anak Gyeong-sok yang di rumah sakit. 서현대학병원 소아암병동 4104호. 어때? No-yul menyuruh Gyeong-seok ke dermaga untuk menelpon polisi. No-yul akan kembali ke permainan. Namun penjaga sudah diperintahkan menghabisi mereka berdua. 부대장님, Di ruangan, Gi-hun berhadapan dengan frontman yang menawarkan bantuan memberikan pisau. Dia menyarankan Gi-hun untuk membunuh pemain. Dengan begitu, dirinya dan bayinya otomatis akan menang. Dan frontman ini adalah In-ho, kakaknya Junho yang selama ini membantunya di musim kedua. Kalau Gi-hun ingin menang, dia harus menewaskan semuanya dan hanya menyisakan Gi-hun dan bayi tersebut. Kita flashback menampilkan In-ho yang juga peserta. Posisinya persis dengan Gi-hun dan malam itu In-ho menewaskan semua pemain di karantina. Gi-hun masih punya sisi manusiawi dan mengurungkan niat membunuh pemain. No-yul berhasil masuk ke ruangan melalui lubang ventilasi. No-yul menodong senjata ke penjaga hitam dan meminta semua file Gyeong-seok dihapus. Akan tetapi mereka bergelut di lift yang dimenangkan oleh No-yul. Dia berhasil menembak penjaga hitam meski perutnya tertusuk. Terdapat tebing tinggi berbentuk gambar lingkaran segitiga dan persegi. Pemain diminta untuk saling menjatuhkan. 1 ronde yang berarti 1 tebing. Mereka hanya mempunyai waktu 15 menit setiap rondenya. Dan saat tombol ditekan, game akan dimulai. Peserta lain merencanakan strategi untuk menjatuhkan Gi-hun dan bayinya Junhee. Target pertama yaitu Minsu, tapi tak ada yang berani mendorongnya karena takut ikut jatuh juga. Myung-gi menarik pipa dari tanah, mendorong Minsu hingga jatuh. No-yul selamat dari penjaga hitam dan menyelidiki di ruangan frontman.
Dia menemukan ruang bawah tanah berisi berkas semua pemain dan penjaga. Minso tereliminasi, permainan lanjut ke ronde berikutnya. Target berikutnya adalah Gi-hun dan anak Junhee. Masalahnya, kalau Gi-hun jatuh, anak Junhee pun akan jatuh. Berarti ronde berikutnya masih harus mendorong satu orang lagi. Peserta 353 mengambil pipa dan mendorong Gi-hun. Tapi dengan santainya Ji-hun berkata, jika dia terjatuh berdua, mereka tetap harus mendorong satu lagi di ronde berikutnya. Dan bisa jadi nomor 353 akan menjadi yang selanjutnya. Dan mereka memutuskan untuk suit ala Korea. Untuk siapa yang mendorong Gi-hun. Gyeong-sok yang berhasil lolos dari pulau bertemu kapal Junho. Ketika Gi-hun menarik kain, pemain 336 mencoba mendorongnya. 어때요? 아이는 이것도 Gi-hun mengambil pisau pemberian frontman dan memotong kain pengikat. Dia menodong pemain 336. Myongji menyuruh Ji-hun untuk geser dan mendorong pemain 336 hingga terjatuh. Dengan Myongji kini berpihak kepada Gi-hun. Semua terkejut. Myongji mengaku itu adalah anaknya. Myongji mendorong Jundae hingga terjatuh. Pemain 039 masih selamat meski babak belur. Ini membuat dilema besar bagi Myongji karena dia telah berpihak kepada Gi-hun dan menandakan dialah yang akan didorong di ronde terakhir. Di ronde ketiga ada Gi-hun, Myongji dan bayi. Karena kesalahannya, Myongji meminta Gi-hun menyerahkan bayinya. Ia berniat membuang bayinya. Sementara itu, Noyul membakar semua berkas di ruangan bawah tanah. Akhirnya Junho mengetahui lokasi pulau Squid Game. Dia menyelam sendirian meninggalkan kapten dan Gyeong-sok. Gi-hun tidak ingin menyerahkan bayi itu kepada Myongji. Dengan berat hati, Gi-hun perlahan menaruh sang bayi di jembatan. Akan tetapi, Gi-hun mengambil pisaunya kembali. Ketika waktu berhenti, Gi-hun cepat melompat ke ronde berikutnya. Pertarungan terakhir pun terjadi. Myongji yang kalah berkelahi mencoba mengancam akan membuang bayi. Gi-hun mundur, Myongji mengambil pisau dan menusuk tangan Gi-hun berkali-kali. Myongji tewas jatuh didorong oleh Gi-hun. 333번. Tapi tombol permainan belum ditekan. Gi-hun menggendong bayinya dan berniat mengorbankan dirinya. Dia memberikan pesan terakhir kepada penjaga bahwa mereka bukan kuda, mereka adalah manusia. Film pun selesai, sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.